Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Yaya Nuryanti. Pada sore hari ini saya akan mencoba sharing satu materi yang sebelumnya saya baca di internet dari website Zahir Accounting. Tema dari materi ini masih seputar fungsi dari manajemen, melanjutkan pembahasan saya di minggu sebelumnya, yaitu fungsi actuating. Pada hari ini saya akan mencoba membahas mengenai fungsi berikutnya, yaitu fungsi controlling, fungsi pengawasan dalam manajemen. Ketika usaha Anda sudah mulai memiliki karyawan, maka sudah saatnya Anda melakukan pengawasan dalam manajemen. Pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena Anda harus memastikan bahwa semua pekerjaan dalam bisnis dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karyawan identik dengan manajemen pengawasan. Jika tidak, maka Anda tidak akan dapat mengukur performa karyawan Anda. Apa itu pengawasan? Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Controlling berperan dalam memberikan penilaian dan koreksi pada kinerja karyawan. Dengan controlling, karyawan yang kurang telaten bisa diarahkan agar pekerjaannya memenuhi target. Controlling dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan ketahuan karyawan mana yang melakukan tugas dengan benar sesuai dengan rencana dan karyawan mana yang berleha-leha atau salah dalam melaksanakan tugas. Pentingnya pengawasan dalam manajemen pengawasan berperan penting dalam suatu organisasi dan perusahaan. Apalagi jika organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawan di dalamnya. Pengawasan menjadi kunci di balik berhasilnya suatu perencanaan. Pasalnya, fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuannya. Pada dasarnya, pengawasan ini dibuat agar sebisa mungkin tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam organisasi bisa dihindari. Pengawasan menjadi tekanan sendiri bagi karyawan dan orang-orang di dalam perusahaan agar mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah tanpa ada niat melakukan penyelewengan demi kepentingan pribadi. Dengan adanya pengawasan, karyawan akan merasa lebih takut karena karyawan merasa lebih diawasi dalam pekerjaannya. Oke, kemudian apa saja sih jenis-jenis pengawasan dalam manajemen? Pengawasan itu bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Berdasar jenisnya, pengawasan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Sudah jelas ya dari namanya, kalau pengawasan intern itu dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan, sementara pengawasan ekstern dilakukan oleh pihak yang ada di luar perusahaan. Contoh, kalau pengawasan intern itu berarti mungkin adanya divisi audit internal yang berfungsi, yang bertugas memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan pengawasan ekstern mungkin kalau di divisi keuangan itu adanya konsultan, adanya adanya audit eksternal yang memeriksa akurasi dan kewajaran dari angka laporan keuangan. Oke, jenis yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif itu dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugas mereka demi mencegah terjadinya penyelewengan. Contohnya, karyawan sebelum bekerja diberikan instruksi kerja dan rincian job desk beserta diinformasikan apa saja punishment-nya, apa saja yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan sehingga muncul punishment tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan represif, merupakan pengawasan yang dilakukan setelah karyawan selesai menjalankan tugas mereka.
pengawasan ini biasanya dilakukan akhir tahun melalui laporan. Jadi laporan dari karyawan kita review untuk memastikan bahwa karyawan sudah bekerja sesuai apa yang direncanakan. Lalu yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan langsung di tempat karyawan bekerja. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan sebaliknya, yaitu berupa bukti penerimaan atau pengeluaran, bukti surat izin kehadiran, dan lain sebagainya. Oke, mungkin materi mengenai pengawasan saya cukupkan dulu sampai di sini. Materi berikutnya masih mengenai tentang pengawasan, yaitu mengenai metode, manfaat, dan fungsinya. Oke, saya sampaikan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.